Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS terpadu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia, di mana kompetensi dasar pengetahuannya yaitu memahami konsep ruang seperti lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dan kompetensi dasar keterampilannya adalah menjelaskan konsep ruang seperti lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nilai karakter yang akan kalian capai dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, tanggung jawab. Penerapannya seperti melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru sampai selesai. Dan yang kedua adalah integritas. Penerapannya seperti dapat menunjukkan hasil karya dengan bangga dan percaya diri. Di mana tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan letak geografis Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan letak astronomis Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengaruh letak astronomis Indonesia. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang letak geografis Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan tentang letak geografis Indonesia, kalian harus tahu apa pengertian dari letak geografis itu. Apa ya? Ya, benar. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Jadi, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Perhatikan gambar peta berikut ini, di mana dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Dan dua samudra tersebut adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang letak astronomis Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan tentang letak astronomis Indonesia, kalian harus tahu apa pengertian dari letak astronomis itu. Apa ya? Ya, benar. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Sekarang Bapak akan menjelaskan pengertian garis bujur dan garis lintang. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini, di mana garis bujur adalah garis khayal pada bumi yang membujur atau menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara
6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang pengaruh letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Yang kedua, yaitu Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang ketiga adalah Indonesia memiliki keragaman budaya, seperti keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di cross position. Maksud dari cross position ini adalah Indonesia berada di antara persilangan dari 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia ke benua Australia dan samudera Hindia ke samudera Pasifik. Pengaruh letak geografis Indonesia yang keempat adalah menjadikan wilayah Indonesia sangat strategis. Mengapa bisa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Karena Indonesia berada pada posisi cross position atau persilangan antara 2 benua dan 2 samudera. Hal ini menjadikan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional, baik dari laut maupun dari udara. Pengaruh letak geografis Indonesia yang berikutnya adalah Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis membuat Indonesia kaya akan hasil hutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Berikutnya, kita akan membahas tentang pengaruh letak astronomis Indonesia. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan garis lintangnya, kita lihat Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis. Sehingga hal ini menyebabkan Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas. Kemudian, sinar matahari bersinar sepanjang tahun. Dan terakhir, Indonesia memiliki kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan letak garis bujurnya, menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Demikian pembahasan materi untuk hari ini tentang letak dan luas Indonesia. Sebelum waktu pelajaran kita berakhir, Bapak akan memberikan soal untuk kalian, di mana soal yang pertama, apakah penyebab Indonesia memiliki kelembaban udara tinggi? Dan soal yang kedua, jika Andi berangkat dari Aceh jam 12 menuju Timika, jam berapakah Andi akan tiba di Timika jika lama penerbangannya selama 5 jam? Oke, demikianlah soal yang harus kalian kerjakan, dan setelah selesai silakan kumpul di classroom tepat waktu. Oke, selamat bekerja, Tuhan memberkati.